Gimana jadi udah bisa pinjem uang teh? Ada sebenarnya. Oh ada. Tapi nggak sekarang. Oh enggak salah. Jadi saya kira ini urusan pinjem Oh uang. enggak, bukan. Bukan. On, Andi, gua dong on. sehat. Andi gimana? Alhamdulillah saya itu ayah di mana ya on? Gak tahu saya Gi. Tadi malah lagi di rumah. Iya saya juga tadi lagi ngantri cendol. Tiba-tiba ada di sini. Tiba-tiba ada di sini. Mau ngapain dia teh ya? Gak tahu saya juga. Tapi kalau melihat ke belakang sih ada sosok Gatot Kaca dengan tulisan Kabar X5. Oh, berarti kita lagi di Kabar X5 nih. Iya benar. Nah, berarti kalau gitu kira-kira nih yang pertama siapa dengan kamu? Yang pertama teh enaknya kita panggil Bapak Jokowi. Itu bukan si Malik Mas. Si Malik mah. Ya udah kalau gitu Maruf Amin. Sama juga. Cuma dua. Ya udahlah. Punten nih. Si saya. Aduh, kayak tanya kopi. Ini tesupan gini saya. Tukang parkir. Ada apa ini? Kamu Sini. Kayak punten itu aya tamu saurna. Sah? Kantor tamu. Mohon. Nah, itu aya tamu saurna. Saya lagi saya. Oh. Kamu coba mobil. Tamu. Tapi gaji Oh. Kayak gani saban lima. Oh iya mah udah kabaret soal. Ini juga udah kabar ya? Kabaret oke iya mah. Restoran yang saya. Segala bisa sih. Siapa bintang tamunya siapa? ieu sasaurna ini bade parkir. Sasahabat. Oh, halangan. Ya, Oh, iya. Nah, Halangan. Gerobak kamu coba itu dipindahin dulu. Saya tadi kesini nggak bawa mobil saya mah. Tuh, berarti Naik MRT, berarti harus pindahin MRT. jadi kumaha bade dilebetkeun wae. Panggil aja lah orangnya Panggil aja, lah. Iya, suruh kesini aja dulu. Ngobrol-ngobrol dulu. Ini tadi tebenan kan di rumah. Main apa itu? Candi. Biar apa kalau kata. Ya, Sudah ceknak. jadi awal jadi tadi buatan. Aduh, Anda nih terima kasih banyak. Iya. Oh, Tamu itu mangga Kiki. oh, dulu di Mangga. ya. Enak banget. It's okay. Hebat banget ya, Kang Gani sekarang di Dinas Pendapatan Daerah dari parkir. Ini pendapatan daerah. Dishub. Pendapatan daerah parkir, daerah parkir. Aduh. Tapi dia tuh ini ya, maksudnya dari dulu sangat rakyat. Ya, Gitu ya. betul. Dulu soalnya saya sering lihat juga kalau waktu nongkrong di kantin dulu. Eh? Gani bagian mindahin motor dulu. Oh itu kan tadi Iya. ya itu lahirnya 3 Juni. Gani 3 Juni. Itu. Makanya masuknya gini, motor. Tapi kalau ngomongin motor ya, Kang Gani itu ngajarin saya belajar motor. Oh, jadi Bener. Jadi kalau pulang nebeng kan rumah sama-sama di Bogor Batu. Nebeng terus habis itu Sogi harus bisa ini yuk belajar. Jadi ini belajar motor. Walaupun setelah dipikir-pikir, dibonceng ke orang berarti ya. Lain ada ininya gitu. Tapi lu orang Mesna dulu di Bandung dia parkirannya. Sekarang di Jakarta juga masih parkiran. Kita lagi di Jakarta. Iya ada peningkatan. Ada peningkatan di daerah. Iya, tadinya di Bandung sekarang ke Jakarta. Alhamdulillah syukur banget lah. Nuhun pisan Gani. Gimana jadi udah bisa pinjem uang teh? Ada sebenarnya. Oh ada. Tapi Dia sekarang. Oh enggak salah. Jadi saya kira ini urusan pinjem Oh uang. enggak, Bukan. Di belakang kita ada gambar. Ingat nggak lambang Oh ini tuh lambang Kabar 5 kan? Lambang Nah, cuman ada abu-abunya di kepala sama di kumis. Oh, Kabar X5. Kabar X5 karena kita sudah tua dan buisan. Nah, tapi saya. Oh iya. Ini Ada lagi juga. ini kalau warna hijau. Kalau warna oranye Kabar X Napi. Sebetulnya mau wawancara gitu. Kalau bekas residivis. kalau warna merah Apa tuh? Kabar XPD ini. Aduh, Sogi kemana wae? Alhamdulillah ada aja sih. Alhamdulillah Ya lama banget yang ketemu mohon. Sama sama ini juga ya. Iya, Tapi tapi rumah kita tuh deket. iya Bintaro. Karena pintar. Karena di Bintaro tapi jarang ketemu kan? Nah, Kabar X5 ini juga akan mempertemukan yang udah lama nggak ketemu. Betul, tali kasih. Kali Tali kasih. Jadi kalau misalnya ada yang temennya
sudah di alam lain mungkin. Jangan. Itu sudah. Jadi kita nih ada kesamaan non. Apa tuh? Kita tuh sama-sama satu ekstrakurikuler. Betul. Sogi itu kabaret SMA 5 tahun. Sogi masuk tahun berapa? 97. 97 keluar. 94. Keluar. Cuma masuknya berarti 94 ya. Ya, Ah, 94. Saya masuk SMA 5 itu 93. 93. Keluar 96. Jadi beda setahun. 596, 597. Saya 500. 500. Atau disebut juga V2K. Oh, oke. Tapi anti mainstream. Lebih kayak mesin. Sih ke mesin ya. Iya, Fit. Oh, sih, udah kepikiran berapa? Kan kita tuh dulu disebutnya angkatan milenial. Oh iya. Milenium. Angkatan milenium. Angkatan 2000 nih ya. Aji. Milenium Panji milenium itu. Nah, gimana Ki dulu waktu kabaret? Ingat nggak dulu Ki? Pernah memerankan apa tuh waktu di kabaret? Kabaret. Lah itu dia, gue tuh suka lupa ya, dan gue tuh bukan tipe orang yang suka nyimpen foto-foto. Oh, gitu. Ya. Tapi seingat gue sih sebenarnya gue tidak pernah mendapatkan peran utama. Yang paling sering tuh kayaknya opening. Opening bener. Iya, Opening. gue tuh sering banget opening. Karena Sogi itu ya. sering itu kan. Sogi itu meskipun apa namanya itu kelihatan tidak lincah, Betul. tapi kalau dancing itu dia tuh lincah banget. Wow, itu kebayang. Kebayang nggak? Kebayang. Bayangin, gue tuh siaran Ah. nyetel lagunya Ruth Sahanaya Bawa Daku Pergi. Yang di kepala gue tuh gue dance pakai lagu Bawa Daku Pergi. Ruth Sahanaya aneh Dulu banget. saya itu gua. Nah, Ruth Sahanaya gue dancernya gue bela. Dancernya. Ayo rusaknya langsung rusak. Tapi Sogi itu tadi gerakannya tuh luas. Meskipun kan kelihatannya Sogi mah kelihatannya nggak luas gitu ya. Tapi dia tuh kalau pas lagi dancing itu luas banget. Lulus tuh meliuk-liuk gitu. Iya, benar. Ya, Aerodinamis. Wis. Iya, mobil. ya. Dia saya dulu waktu seleksi kabaret. Waktu seleksi lupa sih, cuman memang disuruh acting, dan waktu itu sebenarnya tidak ada ekspektasi apa-apa ya maksudnya. Pada saat diterima juga seneng-seneng bingung, tapi dari semua ekskul yang ada di SMA 5 kayaknya pengen itu. Kenapa? Karena tante gua tuh SMA 5 juga, angkatan 85. Gitu, dilatih sama Kang Tommy. Oh, Gitu yang dulu mengawali kakak baret. Iya, Kang Tommy itu Bandung. pendiri itu juga ya apa? Lulus Lulusnya 7. bukan project, pendirinya Padiakan. Oh iya, Padiangan. Padiangan Owan belum lahir. Gitu. Belum. Semua belum lahir. Nah, Kang Tommy lulus SMA tuh gua baru lahir. Gitu. Iya, dan Jadi itu ada cerita dari tante, karena tante gue 2 orang di SMA 5. Nah, sebelum masuk kabaret udah pernah ikut acting di SMP apa gitu-gitu enggak? Kabaret. Enggak sih, di SMP rada serius, OSIS. Berarti pure masuk kabaret itu dengan tanpa pengalaman dan ini. Enggak. Tahu dunia kabaret dari mana? Dari tante aja, cuma cerita itu doang. Nggak pernah nonton kabaret. Enggak pernah nonton. Itu. Beda kalau gua soalnya dulu SMP nontonnya kan kayak project lah apalah Iya. gitu kan, terus akhirnya perpisahan bikin kabaret gitu. Makanya pas masuk SMP kebayang gitu, pengen ikutan kabaret dan barodor. Oh, kita juga kayaknya nonton ya, P-Project di Nonton. SCTV ya, Tapi tapi Gi, pernah main kabaret cerita apa gitu waktu di Semelimut? cerita apa? Oh, udah banyak sih cerita, tapi Yang justru paling inget lah. yang paling inget itu pernah pokoknya gue tuh jadi orok. Acih. Iya, Jadi orang itu gue nggak inget. jadi orok. Cerita Habis itu cuman opening aja di depan, terus habis itu membentangkan Kayak kain apa gitu, itu judul. Ada inget gak Kang Dani? Ya itu pas kayaknya Robin Hood ada lahirannya. Iya, jadi bayi buat opening aja sih sebenarnya. oh Gitu. Habis itu udah. Ini perannya cuma itu doang. Jadi suasana gelap, jadi orok ngorondang, membentangkan kain, hoi, jeng, masuklah ceritanya mulai tulis. Oh, itu kayaknya ini Apa tuh? Aladdin. Aladin ya? Aladdin ya. Iya, Audioland. pada masa itu Aladdin lagi booming banget filmnya Mbak. Iya, itu rasanya emang awal-awal penampilan ya. Masih angkatan awal, terus karena di awal pisan, deg-degan sih ada. Padahal adegannya ngorondang. Ada yang ngorondang Jadi nggak sih? bayi. Ngorondang tuh merangkak. Merangkak. Crawling.
ada nggak sih Ki, efeknya ya ikutan kabaret tuh di sekarang lah, di kehidupan profesional gitu? Ada banget, karena kan akhirnya gua menjadi pelakon ya, gitu. Terus nggak pernah belajar serius untuk acting gitu. Kemudian juga keberanian untuk tampil di depan orang, menurut gua itu sangat diasah sama Kabaret 5 sih. Jadi Kabaret 5 sangat berjasa sekali untuk bisa dibilang karir ya, untuk karir saya. Lima kita tahu blocking, Ya, tahu kamera di mana, benar. terus tahu vokal ya kan. Benar. Karena saya ingat tuh dulu jadi kabaret tuh penontonnya belum zaman YouTube apa ya, penontonnya kan jauh ya. Jadi kalau mau ngomongin satu kata tuh perlu calangap. Betul. Dan gue lebih suka menghafal skrip daripada pelajaran. lebih nggak tahu kenapa ya, lebih gampang itu. Suruh ada tes SKD, gerakan kabaret gue lebih hafal dengan lagu-lagunya yang harus gerakannya dengan momen-momen yang harus kita masuk. Iya. Gitu. Sama ya ngafalin skrip juga lebih gampang kabaret sih daripada pelajaran. Ya sebenarnya kabaret itu lebih ke bentuk pelarian kita, rutinitas di sekolah sih ya. Oh, tapi kalau saya lari dari rumah kalau beneran sumpah dicatatnya bukan dia. Bapak gue pengen nyarakin anak gue mana nggak sumpah. Itu jadi alasan buat kita tuh nongkrong. Ya. Jadi karena zaman dulu tuh kan saya sama Sogi itu kan sebenarnya beda satu angkatan. Iya. Cuman dulu itu saya sekolahnya siang. Iya benar. Sogi sekolahnya pagi. Kelas Jadi satu, kita kelas dua. iya, dulu tuh zamannya Sogi itu sekolah tuh lama. Jadi kalau dia sekolahnya siang tuh pulangnya bakal malam. Mulai angkatan Sogi itu kurikulum baru. Jadi waktu itu akhirnya saya angkatan lama jadi sekolahnya yang siang. Nah, latihan itu setelah saya pulang sekolah. Jadi baru latihan tuh jam 5 sore, jam 6 sore setelah maghrib. Itu sampai jam 10. Yang kadang-kadang baru pulang tuh jam 10. Habis latihan itu, nah itu jadi alasan juga kemana? Latihan kabaret. Dulu waktu SMA pelajaran favorit apa? Pelajaran favorit? Iya. Apa ya? Atau tidak pernah belajar? Mengenai tidak pernah belajar. Serius? Tidak ada favorit. Pelajaran favorit, naon ya? Bahasa Inggris. Sebenarnya lu gampang sih sebenarnya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa Inggris susah. Iya benar. Bahasa Inggris gampang. Menurut gua bahasa Inggris lebih gampang waktu zaman SMA. Karena ini relate-nya pelajaran favorit ke guru favorit. Nah, Jadi kalau guru favorit. Jadi ini. Kelas 2 itu ada pelajaran geografi. Gurunya namanya Ibu Nelly. Oh, Ada yang ngajar nggak? Bu Nelly itu soalnya baru pindahan dari SMA 8 kalau nggak salah. Bu Nelly. Nah, gue tuh jelek banget. Maksudnya emang hese gitu sih geografi somehow gitu ya. Sampai suatu hari sebelum bagi rapot Bu Nelly itu ketemu di lorong. Bilang, "Sogi, mana yang mah cenah? Ku ibu dibere-bere ya." Oh gitu Bu, ya udah. Karena gue takut hari pembagian rapot akan datang, mendingan aku dulu sama mama. oh gitu. Mah, itu geografi kata gurunya katanya nanti merah ya mah. Karena nyokap gue mecil, tapi yang penting dikasih tahu. Iya. Gitu. Gue tuh menghindari ngelihat langsung merepet gitu kan. Favoritnya cabai. Ya, cili. Oh, itu cili. Gitu. Terus habis itu, oh iya gitu. Iya, nyebut nama. Iya kata Bu Nelly gini. Kela Bu Nelly. Mama punya teman guru geografi KPP SMA 8. Nah itu yang dari SMA 8 pindah ke SMA 5. Itu temen mama. Ciku mama ditelepon Ibu Nelly. Itu beneran ditelepon tapi telepon rumah ya. Gitu terus dipanggil, "Ini Ibu Nelly." Gitu. "Oh, kamu tuh anaknya Saripah ini sok pengen berapa?" Edan. padahal lagi dia mau dikasih nilai belum. Ordal ini nih. Edan sih. Edan sih. Terus habis itu kan ditanya mau berapa? Ya, gua mah 6 juga syukur kan udah. Yang penting kan merah. Terus lu bilang 6 aja Bu. Gitu. Yang penting nggak merah. Diberi 7. Udah lu minta 7, main diberi 8. Bener oke sih, tapi kurang ajar, Wan. Silakan Sogi mau mengucapkan apa sama Bu Nelly. Ibu Nelly, I love you.
Bukan buat dicontoh, tapi ya itulah gunanya pertemanan orang tua kita ya. Jadi insya Allah kalau masih hidup dia ini masih aktif. Dan pastinya juga pasti bangga karena namanya Nenek Lincah. Oh iya. Jokes banget. Bukan Kenji deh kamu tuh. Milenial saya. Kita milenial ya. Tapi kata terakhir. Tapi ngomong-ngomong dari di sekolah lagi, biasanya nongkrong di mana nih? Kalau dulu zaman SMA. Nongkrong. Kalau ada uang ya di Blue Cafe ya. Di kafe. Karena bisa sambil mengunyah ya gitu. Iya. Kalau nggak ada uang bisa di kosan teman kita juga gitu ya. Di jalan apa sih namanya? Ke Bali. Bali. Gitu. Kosannya Japra. Japra. Tapi ya sebetulnya banyak nongkrongnya sama kalian juga sih teman kabaret. Iya. Nah, gue lebih deket sama temen kabaret sih daripada temen kelas. Lupa ini ya cuma satu ekskul ya. Satu ekskul. Nah, biasanya yang teman-teman kita yang satu ekskul itu tonalitas di kabaretnya. Iya. Produksi, latihan, Iya. persiapan, Iya. soalnya masuk semuanya fokus. Iya, dan gue tuh paling seneng kalau nongkrong ada acara kabaret ya. Itu di rumah Andika. Oh iya, di Cukunegara. Cukunegara. Iya, karena kayak I'm living my dream. Ini tuh rumah orang kaya gitu. Ya kan? Bener-bener. Dua rumah disatuin. Dua rumah disatuin. Jadi Andika itu anak dokter Rifai. Dokter anak. Memang dia rumahnya gua disatuin di Cukunegara itu. Iya, dan dokter Rifai waktu kecil juga gue berobat ke dokter Rifai. Di bawah batu nggak ada kan gua. Gue tuh menemukan impian-impian yang kayak di film-film ya, Iya. rumah sinetron apa ketika SMA. Iya kan? Iya. Kayak gitu. Di rumahnya Andika itu dulu ada bibinya terkenal. Aduh siapa? Namanya coba. Itu jadi soalnya ikonik banget namanya. Tiga suku kanak kan Bisa gini, bisa gini ya, namanya itu Sagini. Bisa gini namanya Sagini ya. Karena namanya Bibi Sagini. kita kasih moto bisa gini yang bisa gitu. Iya benar. Karena suka nyuguhin. Kalau ada makanan tuh di sini. Iya benar. Karena rumahnya itu besar, jadi juga makanannya itu banyak. Nggak pernah kita tuh pokoknya kalau di satu enaknya udah tenang aja, makanan konsumsi itu ada semua gitu. Sampai mungkin terjadi sama angkatan-angkatan berikutnya pasti ada rumah yang paling enak dipakai nongkrong ya. Iya. Ya kan? Di pertemanan pasti ada kayak gitu dan sampai ya memang itu tuh kayak tempatnya udah ideal buat latihan. Iya. Ya saat terus ada tangga belingkar nggak? Bukan. Enggak ada, ini justru satu lantai rumahnya. Satu lantai. Tapi Dekat sekolah. 1000 meter. Ciri-ciri orang kaya tuh tanahnya gede, rumah satu lantai. Satu lantai, tapi high ceiling. Iya. Itu ciri-cirinya. Ada taman di pandan belakang ya. Tapi ngomongin bisa gini ya. Iya. Kan tadi kalau adiknya bisa gitu ya. Bisa gitu. Kalau suaminya tahu nggak siapa? Apa tuh? Mangsa gini. Kenapa Mang? Kenapa bukan Pak? Kan di sama Mang. Oh, kalau Bibi sama Mang ya. Ini dimakan mangsa gini. Oke, anyway. Gi dulu suka mabel nggak Gi dulu? Oh iya suka dong. Wah iya. Gue pengakuan lagi bang ya. Pengakuan dong. Di sini nggak apa-apa kok. Jadi kelas 2 itu adalah itu namanya apa ya, sekretaris kelas apa yang suka buka absen kan panjang tuh. Iya. Ingat gak buka absen bentuknya panjang dititikin. Kayak buku tagih utang. Iya. Dia harus ada nama terus titik. Iya. Terus itu sakit huruf S gitu. Terus habis itu gue dibilangin, ih lu parah banget lu, bolosnya banyak banget gitu. Kata si anak kelas ini. Suatu hari waktu kelas tidak ada siapa-siapa. Waktu itu udah jam pulang. Lemari kelas tuh gak dikunci. Terus gue lihat, oke, memang parah sekali. Terus jadi lu ngeliat absen yang gila parah, banyak bolosnya gitu. Terus gue masukkan kembali nih buku ke dalam tas gue. Absen kelas dibawa. Kemudian gue berjalan ke pokoknya buku itu gue buang di sungai di sebelah SD Merdeka. itu kriminal. Iya. Enggak, bukan kriminal. Kenakalan. Kriminal pada masa Ya sudah ambil kriminal. Udah hampir kriminal itu. Tapi itu terjadi gue di kelas 2. Berarti akhirnya nggak catatan lu hilang. Ya, karena hari berikutnya buku absen kemana ya? Jadi dia harus mikir lagi lu bolosnya berapa ke gue.
lu bolosnya berapa ya? Akhirnya bolosnya jadi 14. Ini mungkin bolos Harusnya banyak kan. Harusnya gua puluhan. Tapi sama dia jadinya 14. Harusnya 20 sekian gitu. Sama dia jadi gini sering bolos gitu. Tapi itu metode yang aneh sekali menanyakan bolos interview. Iya. Bolosnya berapa? Karena dia bertanggung jawab. Kayak kami aku juga ya. Waktu itu di kelas gua 2G. Dan wali kelasnya juga percaya, itunya. Percaya. Itu berapa? 5. Tapi dulu emang zaman dulu tuh mabal tuh gimana ya? Dulu juga zaman gua tuh pernah Mabal itu bahasa Bandung ya. Madol. maksudnya kan cabut. Ya, apa nih cabut. Ada tuh beberapa tuh ulangan kayak gitu ya. Ulangan dulu yang udah mulai lembar komputer. Oh, Yang ada ya? dihitemin ada pas gua kelas 3 tapi Oh, dulu gua orang tulis tangan. ada yang dihitemin. Itu mah bukan PTN. Enggak, ini ulangan. Udah. Tapi angkatan gua ada kan itu masih zaman. Tapi masih manual ngeceknya, bukan pakai mesin komputer. Buat apa dong? Dan ada penggarisnya dulu yang serius. digituin, cuman yang kelihatan yang Oh, itu kan udah salah gitu. gitu. Jadi cuma meriksa kayak rugos. Anjir, gua. Jadi itu tetap manual yang Ada biasanya. manual, awalnya manual. Nah, gua teh ulangan matematika. Oh, soal cuma 10 dibuat-buatin. Terus pengumumannya bukan di mading, nggak ada lah, pokoknya di lorong itu ada tempelan. Pas gua lihat, gua 9 nilainya. Jadi tebakan gua tuh bagus. Gua nggak gitu, gua nebak. Habis itu gua jadi nggak bisa tidur karena takut diminta pertanggungjawaban. Orangnya pasti tahu, orang teh bodoh. Bener sih ya, jadi Takutnya disangkanya lu nyontek ya atau mungkin emang nggak nyontek sih, nyontek juga ngitungnya nggak bisa, sih nebak. jadi Itu anak dia dia apa? 9 mana bener. 9 bener ya. Terciptu kan, terciptu. Gokil. Kenapa kan? Soalnya saya tukang parkir dari kasar masuk. Udah datang. Sini kagak nih. Kenapa? Sini. Enggak apa-apa gini aja. Oh iya, siap. Gi. Aduh, mau nagih parkirnya. Deg-degan parkir. Soki udah 5 bulan belum bayar parkir. Iya, gimana ya? Tadi lucu ya, Sogi ternyata saya baru tahu kalau Sogi mobilnya luar biasa. Bahkan dulu saya ingat pas Sogi mah rajin tak? Image gue dulu gitu, so gitu. Rajin latihan kabaret. Rajin Latihan kabaret. Bukan tapi sekolah tetap lah. Sogi rajin juga. Sekolah formalitas lah, karena kan ngejar ijazah ya. Iya, kalau jadi si ganti naruh kacamata 2. Ini teh Itu kacamata plus di kacamata minus. Karena udah plus kan. ngangkat. Iya. Wah, bener deh. Ini ada apa dia masuk nih, pasti ada apa-apa nih. Pasti ada Ini perasaan gak enak nih. Iya, perasaan kan. Gi, dulu kan Sogi kan latihan ya bareng kita ya. Iya. Sogi ingat nggak? Dulu Sogi pernah masuk lubang buaya. Lubang buaya di jalan Sumbawa. Iya. Dulu Aduh, parah itu parah tuh. dulu kan saya udah parkir ya. Siap. Abadi. Immortal. Jadi dulu tuh kita tuh pulang dari Atta. Masjidnya Atta. Masjidnya Akausa. Akausa. Iya. Atau Bidkes. Atau Enggak, pokoknya dari dari arah rumahnya si Pedian mungkin ya. Enggak, itu tuh dari arah sekolah mau ke arah Bikes. Sumbawa. Iya, Bikes. Bikes. Jadi kita waktu itu saya, Sogi, Oon, Lukito, sama adalah Teh Dian. Kita tuh lagi ngobrol. Gigil. Itu malam-malam Ya, soalnya. malam maghrib. Makanya nggak boleh tuh kita di alam maghrib. Teh. Banyak ininya. Lagi ngobrol. Tahu-tahu hilang si Sogi sih. Asli kayak sulap. Anjir si Sogi kemana? Wah. Itu sempet nyari si Sogi. Tiba-tiba ada. Kan. Enggak, jadi waktu si Sogi hilang itu dalam posisi kita lagi ngobrol. Lagi jalan. Jadi jalan berbarengan gitu. Lagi ngobrol. Gua paling Terus, belakang. Dia paling belakang. Terus suddenly itu si Sogi hilang. Nah, jadi waktu itu kan si Sogi kemana? Apakah namanya Pulang Di bawah kolong wewe. di bawah elong wewe? Apa ya? B. Apakah ternyata kan suka dia naik Mercedes? Iya. Oh, Terus gimana ternyata nggak ikut? Dia tiba di rumah nih. Berarti yang Versailles atau mainan. atau C.
diculik oleh alien, atau D, jawaban ABC benar. Dan ternyata tadi Ciksigani Tiba-tiba ada suara di dalam tanah. Sumpah dalam tanah. Dalam tanah. Dan itu tuh ya, ternyata Sogi itu masuk ke parit, bukan parit lah. solokan. Jadi itu lubang kontrol kontrol. untuk solokan besar di bawah tanah. Nah, Itu tahu nggak yang tutup kura-kura ninja? Oh iya. Itu besinya nggak ada yang surat itu. dan itu tuh suasana malam. Malam. Suasana malam, jadi bayangin si Sogi kan ada di bawah ya. Itu tuh nggak kelihatan sama sekali. Nggak ada, cuman ada Black suara. out, man. Ada suaranya. Gan. Gan. Anjir. Gi, kenapa Gi? Tapi kita tuh bingung mau responnya seperti apa. Satu, kan bisa aja pengen ngetawain kan, anjir gitu. Lu kok bisa masuk gitu ketawa ya, pengen ketawa. Tapi sampai situ juga kasihan, Bro. Posisinya udah ngedeprok gitu ya. Posisi gua itu. Nah, Kaki lu kan gigi. Untungnya gua pakai ransel jadi kepala. Oh iya, Sogi tuh selalu bawa ransel warna abu-abu. Iya benar warna abu. Sogi dan Raksal masih masuk. Jadi kaki gua di belakang begini. Terus kalau yang depan ke atas. Kebayang tuh. Di dalam lorong terus habis itu gue tuh takutnya pas masuk ada arus deras. Gue keluar di Cikapundung begitu. Untungnya airnya cuman semata kaki lah airnya. Oh, ada airnya. Ada airnya gitu terus tapi baunya luar biasa. Terus kita tuh kan mau gini. Itu tuh saya sampai ngadapang ya, ngadapang teh tiarap ya. Tiarap. Itu tuh nggak nyampe. Jadi gue Dalam banget. di dalam lubang itu udah berdiri. Udah tangannya begini. Ini belum nyampe, belum keluar dari lubang. Tangan orang-orang yang di atas tuh belum nyampe. Tapi kalau dari Sogi mah kelihatan kita kan. Kelihatan. Kita mah benar-benar Karena saking dalamnya. Dalam. Saking dalamnya. Oke. Itu mungkin zaman dulu kalau udah TikTok tuh pasti viral. Ini Jadi cerita ke siapa-siapa. Baru di sini. Pas muncul tiba-tiba jadi Michelangelo. Oke. Pas muncul ninja sebenarnya pengen nangis sih karena emang sakit banget dan gue tuh takut patah gitu. Tapi lebih bau sih yang bener. Bau misalnya. Tapi dulu mah nggak kepikiran. Malu apa dah? Paling yang lihat juga cuma 3 orang kan. Iya. Terus sekarang Nah, habis itu bagaimana juga- menjelaskan ke halayak ramai? Habis itu juga nggak dibawa ke rumah sakit, nggak bawa ke Enggak. Temennya Tetap. Nebeng Langsung mati pulang. ya. Nebeng pulangnya sama siapa ya? Bentil Di kalau mobil nggak dia salah. di bentil. Terus karena gua bau, jadi dialasin duduknya mobilnya terus duduknya gini. Gak boleh kena mobilnya gitu. Karena akan bau. entil ya, bukan pil doang. Iya. Pil. Nah, coba ini ada foto-foto Sogi nih. Wis, Ada foto-foto segmen apa? Foto jadul. Ada foto-foto apa? foto. Ah,